السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الحاضرات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya yang begitu luas dan begitu besar kepada kita, sehingga kita masih bisa dipertemukan olehnya di tempat ini guna untuk kita menuntut ilmu, guna untuk kita mendengarkan ayat dan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam pembahasan kita pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sebagian dari tema yang kita angkat sebagai pembahasan dalam kajian kita, yaitu tema terkait tentang bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang beliau menulis salah satu bab yang sangat luar biasa, bab yang sangat penting, yaitu bab terkait tentang babul al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab yang berkaitan tentang ilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Kita telah membahas di antara ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah Azza wa Jalla. Dan telah kita bahas dan telah kita ketahui bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala walladhi khalaqana
wa razaqana. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kita dan dia pula lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian juga kita telah juga membahas apa yang berkaitan tentang kenapa manusia diciptakan di muka bumi ini, begitu juga dengan jin. Apa alasan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin? Dan alasannya adalah satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk merealisasikan penghambaan seorang hamba. Peribadatan ini hanya tertuju kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terkait pembahasan kita tersebut, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui Allah Azza wa Jalla, dan mengetahui hak-haknya. Apa saja haknya Allah Azza wa Jalla, serta apa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan apa saja yang Allah Azza wa Jalla larang bagi hamba-hambanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab, yaitu bab yang berkaitan tentang keutamaan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Keutamaan apa saja yang bisa kita raih ketika kita hamba ini telah merealisasikan tauhidullah, telah merealisasikan penghambaan diri sepenuhnya, telah merealisasikan peribadatan ini hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ditulis di dalam kitab ini bab yang sangat luar biasa, bab yang sangat spektakuler, yaitu bab Fadl Tauhid, bab yang berkaitan tentang keutamaan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan seorang hamba yang berhasil, yang mampu merealisasikan, mentahqiq tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dan dalam hal asma wa sifatnya, maka hamba tersebut akan mendapatkan keamanan dan ketenangan di dalam dada. Sehingga min fawaid, di antara keutamaan dari bab tersebut, yaitu kita akan meraih al-amn wal ihtida fi dunya wal akhirah. Kita akan meraih rasa aman, rasa tenang, tentram, baik di dunia dan di akhirat ini. Dan ini untuk siapa, ibu-ibu? Untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat resah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah dari kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Tidak pernah berbuat zalim kepada orang yang lainnya? Tidak ada satupun dari kami yang tidak pernah berbuat zalim, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan makna dari bizulmin dalam ayat tersebut, yaitu asyirk, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka pula lah yang mendapatkan petunjuk. Ketika kita membaca ayat ini yang menyebutkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka makna atau mafhum mukhalafah dalam ayat tersebut, orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, rasa tentram dan mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang pertama yang akan diraih oleh seorang hamba yang ia berhasil mentahqiq, berhasil merealisasikan dalam hidupnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ia akan mendapatkan rasa tenang dan rasa tentram. Bukankah selama ini yang kita cari, ibu-ibu, adalah ketenangan, adalah kebahagiaan, dan ketenangan serta kebahagiaan itu ada di mana, ibu-ibu? Ada di sini. Ketentraman, ketenangan batin, keamanan ada di sini. Meskipun orang tersebut banyak uangnya, tidak menjamin ia mendapatkan kebahagiaan, ia mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Dan ketika Allah Azza wa Jalla telah menjamin baginya, ia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan terrealisasikan ketenangan dan ketentraman yang Allah Azza wa Jalla janjikan tersebut. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan juga orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla akan persilahkan bagi orang tersebut untuk memasuki surganya. Dan tentu inilah yang merupakan cita-cita kita. Maka hal tersebut, surga Allah Azza wa Jalla ini akan bisa diraih bagi siapa, ibu-ibu? Bagi orang-orang yang berhasil mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang berhasil menjadikan ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Ubadah bin Samit, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh,
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang layak, yang pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan juga ia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan juga ia bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, kalimat yang mengatakan kun fayakun, maka ini telah tersampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan rohnya tersebut telah tersampaikan pula, dan ia bersaksi bahwasannya surga itu adalah hak, benar, dan an-naru hak, dan juga neraka itu benar. Ia bersaksi surga ini benar adanya, neraka juga benar adanya. Maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ia ke dalam surga atas dasar amal yang ia kerjakan tersebut. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap hamba, setiap mukmin yang mendambakan surganya Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya ia memperhatikan perkara ini. Perkara yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang ia bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang layak, yang pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, yang berisikan tauhid, yang ia meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dan dalam hal asma' wa sifatnya. Dan ia meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Dan ia yakin Nabi Isa adalah seorang hamba Allah dan rasulnya. Ia tidak meyakini Nabi Isa adalah seorang Tuhan, tidak. Akan tetapi ia meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan juga ia bersaksi bahwasannya surga dan neraka benar adanya, hak. Maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ia ke dalam surganya atas dasar amal yang ia lakukan tersebut. Kenapa bisa demikian, ibu-ibu? Karena setiap hamba yang berhasil merealisasikan apa yang ada di dalam hadis ini, maka ia akan pasti berhati-hati di dalam melangkah. Ia akan berhati-hati, ia akan fokus ke dalam langkahnya, dalam hal ibadah, dalam hal apakah ini akan menjerumuskannya kepada kubangan neraka, ataukah sebaliknya akan mengantarkannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla atau tidak. Oleh karenanya, seorang hamba hendaknya ia cerdas, hendaknya ia menuntut ilmu, hendaknya ia mengetahui apa kewajibannya dan apa haknya, dan juga mengetahui apa hak Allah Azza wa Jalla yang harus ia tunaikan. Dan di antara hak Allah Azza wa Jalla yang harus ia tunaikan, dan ini merupakan hak Allah yang paling agung, yang paling besar, adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena atas dasar tauhid kepada Allah, atas dasar penghambaan dirinya kepada Allah, atas dasar ibadah, yang dimana ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla diperuntukkan,
Atas dasar inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan ia di muka bumi ini. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumpai di dalam hadis itu pula disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah Azza wa Jalla akan masukkan ia ke dalam surganya atas dasar amal perbuatan yang ia lakukan tersebut. Dan sebagian para ulama menyimpulkan makna dari hadis ini, yaitu bahwasannya al-jannatu ma'al jami'il muwahhidin bi fadlillah wa rahmatih. Surga adalah merupakan tempat kembalinya seluruh hamba-hamba Allah yang berhasil mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla selanjutnya, yaitu seorang hamba yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ia akan mendapatkan ismatu dan ahlihi wa amwalihi. Maka darah dan hartanya ini tidak akan boleh untuk dirampas. Tidak boleh seorang muslim merampas, menumpahkan darah, merampas harta muslim lainnya yang mengucapkan kalimah tauhid, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan ia mengingkari segala sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka haram baginya untuk dirampas hartanya, haram juga untuk dirampas kemuliaannya, dan juga haram juga untuk dirampas atau ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya nanti, yakni di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita jumpai pula syarat bagi orang yang ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaknya ia mengingkari segala macam sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Karena merupakan bentuk kesyirikan, yaitu seorang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan jelas ini dilarang di dalam Islam. Dan ini perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan yang sangat tercela, yaitu perbuatan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan yaitu mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian kita duakan Allah Azza wa Jalla, kita sekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk yang tidak mampu menciptakan kita dan tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada kita. Sehingga yang paling utama bagi seorang hamba, yaitu dan juga merupakan keutamaan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ini hendaknya ia mengingkari segala macam sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ia mengatakan, oh ini sesembahan yang benar. Tidak boleh. Karena sesembahan yang disembah dan yang layak dan yang pantas untuk disembah, diibadahi dengan benar, hanyalah siapa, ibu-ibu? Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla melarang keras kita sebagai hambanya
untuk mempersekutukannya dengan apapun jua. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam firman-Nya, menegaskan kepada Rasul-Nya, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kami wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun jua, la yahbatanna amaluka, niscaya amal perbuatanmu batal semua. Niscaya amal perbuatanmu akan sirna. Wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini Allah Azza wa Jalla tegaskan kepada nabinya, kepada rasulnya saja Allah Azza wa Jalla tegaskan, jangan sampai engkau berbuat syirik. Lantas bagaimana kepada kita? Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka larangan ini akan jauh lebih keras kepada kita lagi. Jangan sampai kita menduakan Allah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya juga, yaitu yang melarang kita untuk berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Dan kalimat ini, kalimat yang berkaitan tentang syirik, berkaitan tentang kalimat syirik ini sering kita dengar. Namun terkadang makna dari kalimat tersebut tidak kita ketahui. Oleh karenanya, sebagian para ulama mendefinisikan makna dari asyirku, dari syirik tersebut adalah taswiyatul ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Makna dari syirik yang harus kita jauhi, perbuatan syirik ini adalah taswiyatul ghairillah, menyamakan, menyamaratakan antara selain Allah dengan Allah. Dan tentunya tidak akan pernah sama antara zat sang pencipta Allah Azza wa Jalla dengan makhluk ini. Maka kenapa Allah Azza wa Jalla melarang keras perbuatan syirik? Karena dalam kesyirik tersebut kita pasti akan menuakan Allah, menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Karena selain Allah Azza wa Jalla alam. Menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan selain Allah Azza wa Jalla dalam hal yang berkaitan tentang kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla saja. Inilah syirik. Kita menduakan Allah. Semisal kita meyakini bahwasanya si fulan bisa menurunkan hujan dari langit. Ini bentuk kesyirikan apa tidak, ibu-ibu? Bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena kita menduakan ia, menyamakan ia dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Dalam hal menurunkan hujan. Padahal yang mampu untuk menurunkan hujan hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla sendiri. Atau meyakini seseorang mengetahui ilmu gaib. Meyakini seseorang mengetahui ilmu gaib. Yang misalnya orang ini mengatakan besok si fulan akan meninggal jam sekian
di tempat ini dalam keadaan begini. Maka ketika kita meyakini orang tersebut yang mengatakan ia mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib, sementara yang mengetahui ilmu gaib siapa ibu? Hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk yang mampu mengetahui ilmu gaib, tidak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui ilmu gaib. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah apa tidak? Kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, malaikat mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah saja? Ini perkataan siapa, ibu-ibu? Perkataan malaikat. Allah Azza wa Jalla menjawab mereka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Hatta malaikat pun tidak mengetahui, tidak memiliki wewenang untuk mengetahui hal yang gaib. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana dengan orang yang mengaku dirinya mengetahui hal gaib? Saya mengetahui perkara gaib. Besok si fulan akan meninggal jam sekian dan jam sekian. Tunggu saja, besok pasti dia akan meninggal. Dan ketika kita meyakini yang mengetahui hal gaib, dan ini merupakan kekhususan bagi Allah dalam hal pengetahuan ilmu gaib tersebut, maka ini adalah merupakan perbuatan apa? Syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan orang tersebut. Ini tidak boleh. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, ketika manusia ini telah datang ajalnya, Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui ilmu gaib. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla. Karena manusia ini akan dikembalikan setelah meninggal dunia, akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nantinya. Nah, ketika kita mengatakan si fulan juga mengetahui ilmu gaib, berarti akan dikembalikan kepada si fulan juga atau tidak jadinya ibu-ibu? Dan dikembalikan kepada dia jadi. Maka tidak boleh mengatakan si fulan mengetahui ilmu gaib, karena ini merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Siapapun ia, baik ustadzkah atau syekhkah, ketika ia mengatakan saya mengetahui ilmu gaib, tidak boleh kita percaya. Nah, ketika percaya, sekali lagi ini akan membawa kita kepada kesyirikan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait tentang kesyirikan ini, syirik terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan asyirkul akbar, syirik yang besar, dan yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Adapun syirik yang besar ini disebutkan oleh para ulama, syirik yang besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu seperti mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan, misalnya alam semesta ini. Kita katakan si fulan bisa menciptakan alam semesta juga. Ini perbuatan apa? Syirik. Atau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Ada orang datang kepada tempat-tempat keramat dan beribadah di sana, menyembelih di sana. Maka ini juga merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini ibu-ibu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti apa syirik kecil ini?
seperti seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Ketika misalnya mengatakan demi bapakku, ini tidak boleh. Karena sumpah ini harus untuk Allah Azza wa Jalla kita bersumpah. Kita bersumpah demi Allah. Maka ini perlu perhatian. Hati-hati nih kadang ketika kita bersumpah nih. Dia tersembarangan pas kita bersumpah. Lamun demi dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan demi Allah. Satu ketua sidana, ketua pendek nih. Bersumpah sidana demi Allah ketua misalnya. Dia bersumpah demi bapakku. Tidak boleh. Atau demi pupuku, atau demi papu balokku, ini tidak boleh. Karena bersumpah selain nama Allah Azza wa Jalla, ini adalah merupakan apa? Bentuk kesyirikan, syirik kecil. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Idza halafa ahadukum falyahlif billah aw liyasmut." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Apabila salah seorang di antara kalian bersumpah, maka hendaknya ia bersumpah atas nama Allah atau ia tidak. Jadi kita kanggo bersumpah selain nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga termasuk bagian dari syirik kecil adalah apa? Riya, sum'ah. Riya di dalam ibadah. Sum'ah. Apa kenana sum'ah? Apa yang dimaksudkan dengan sum'ah? Sum'ah adalah apa? Memperdengarkan ibadah si wahdul quwwah. Inilah sum'ah. Semisal sida wahda bersedekah, kau dapat dengar dengan aku bersedekah piraan setahun sewah liwat aku bersedekah. Bahkan aku paling duit sedekahku 10 juta sebelum sedekahku. Ini dinamakan dengan sum'ah. Dan ini merupakan bentuk apa? Syirik kecil. Jangankan kita mau pahala, malah yang ada apa? Dosa mau terima. Sehingga selayaknya ibadah ini untuk saya, untuk Allah Azza wa Jalla terpersembahkan. Ndekna untuk tak ampun mau ajuman, ampun tak mau tersebut aran terisi dengan tidak. Sehingga ibadah sila kuam tadi untuk saya, untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya ikrar dah. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku silain, hidup matianku untuk saya, untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jauhkan diri kita dari perbuatan syirik ini, baik si belik maupun si kudi. Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang di mana kita sekarang ini berada pada malam penghujung tahun, yaitu dari tahun 2020. Kemudian kita akan berpindah dari tahun 2020 ini menuju ke tahun 2021, yang dimana biasanya seluruh manusia yang ada di planet bumi ini akan ramai merayakan perayaan pergantian tahun ini. Namun ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga untuk kita semua, tidak hanya untuk ibu-ibu, untuk kita semua, bahwasanya perayaan tahun baru tersebut berasal dari orang-orang Romawi terdahulu. Jadi orang-orang Romawi untuk mengenang dewa mereka,
dewa yang bernama Dewa Janus. Dewa Janus ini memiliki dua wajah. Yang mereka gambarkan Dewa Janus tersebut memiliki dua wajah. Wajah di depan dan wajah di belakang. Di depan menunjukkan bahwasanya masa depan, yang di belakang adalah masa yang telah lalu. Sehingga mereka merayakan pergantian tahun tersebut untuk mengenang dewa mereka ini, Dewa Janus tersebut. Oleh karenanya dalam Islam tidak pernah dikenal perayaan semacam ini. Terlebih lagi perayaan ini landasannya adalah landasan dari orang-orang kafir. Landasannya adalah berlandaskan perilaku perbuatan yang dibuat oleh orang-orang Romawi untuk mengagungkan berhala mereka, dewa mereka yang bernama Janus tersebut. Maka Islam melepas diri dari perbuatan ini. Oleh karenanya jangan kita sibukkan diri untuk merayakan pergantian tahun tersebut. Karena dasarnya jelas, dasarnya adalah dari siapa? Dari orang-orang yang mengagungkan dewa-dewa mereka. Dan Islam berlepas diri dari hal ini. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai kita mengikuti acara mereka, acara yang didasarkan dalam untuk pengagungan terhadap berhala mereka, kita ikuti mereka dalam acara mereka ini, dikhawatirkan kita termasuk bagian dari kaum tersebut. Dan Islam bara'ah dari hal ini, berlepas diri dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena dasarnya sudah jelas, mereka menyembah dewa. Ini untuk kesyirikan atau tidak, ibu-ibu? Untuk kesyirikan. Mereka menyembah selain Allah. Kemudian untuk mengenang acara tersebut, mereka adakanlah acara besar-besaran untuk mengenang dewa mereka tersebut dalam rangka untuk dewanya. Sehingga apakah ini yang kita akan ikuti sebagai seorang mukmin? Apakah seorang mukmin akan mengikuti hal semacam ini? Tidak, ya ibu. Kita tahu sumbernya adalah untuk mempersekutukan Allah. Tujuannya adalah mempersekutukan Allah karena mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan mungkin seorang mukmin yang cerdas untuk ikut dalam acara-acara tersebut. Ini jelas. Ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang sederhana. Karena ada landasan dasarnya mereka membuat perayaan tersebut. Nah, ketika ada landasan yang berlandaskan kesyirikan, maka wajib bagi seorang mukmin untuk berlepas diri dari hal ini. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ijtanibu a'da Allah fi 'aidihi." Jauhilah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dalam hari raya mereka. Apa maksudnya? Jauhi musuh-musuh Allah, jauhi orang-orang kufar. Jangan serupai orang-orang kufar dalam hal hari raya mereka. Sekarang kita tahu ini hari raya siapa? Hari raya orang-orang dahulu yang menyembah berhala. Seremoni orang-orang yang dahulu menyembah berhala. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan pasti menjauhkan dirinya dari hal-hal yang akan menjerumuskannya ke lembah kesyirikan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika tahun berganti, seorang mukmin harus cerdas mensikapi. Apa yang perlu direnungkan bagi seorang mukmin? Seorang mukmin harus dia merenungkan bagaimana tahun kemarin yang berlalu, tahun ini apakah full maksimal ibadah saya kepada Allah Azza wa Jalla atau kurang sekali.
Bagaimana waktu-waktu saya pada tahun yang lalu? Apakah waktu saya banyak untuk beribadah kepada Allah atau sebaliknya banyak untuk bermaksiat kepada Allah? Maka ketika ia mendapatkan mengintrospeksi dirinya, merenungkan yang banyak misalnya adalah sia-sia waktunya, maka untuk tahun yang akan depan ia akan manfaatkan waktunya tersebut dengan sebenar-benarnya. Kenapa harus demikian, ibu-ibu? Dikarenakan ingat, pasti Allah Azza wa Jalla bertanya tentang waktu kita. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ia akan ditanya 4 perkara. Di antara yang 4 tersebut yang akan ditanya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang waktunya di dunia ini untuk apa dia manfaatkan. Pasti akan ditanya oleh Allah SWT waktu kita ini. Detik demi detik kita, menit demi menit kita, jam demi jam, waktu kita yang berlalu tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka mukmin yang cerdas, ia akan berhati-hati, dia akan terlebih dahulu memikirkan apa yang ia perbuat, apakah yang ia perbuat ini akan mendatangkan keridhaan Allah atau sebaliknya mendatangkan kemurkaan Allah. Maka ketika mendatangkan keridhaan Allah, ia akan semangat dalam berbuat. Ketika mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka pasti ia akan tinggalkan tanpa berpikir 2-3 kali. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya tegaskan, dalam Islam terkait tentang perayaan malam tahun baruan tidak pernah dikenal dalam Islam. Bahkan sejarahnya jelas, ini adalah penyembahan pengagungan untuk berhala orang-orang Romawi Yunani terdahulu yang bernama Janus, dan ini tidak boleh bagi seorang mukmin untuk ikut merayakannya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.